Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu membersamai hari-hari kita semua, amin. Baik, pada video kali kita akan mengulas tentang pertemuan cahaya dengan cahaya, yaitu Imam Syafi'i dan guru besarnya, Imam Malik. Sebuah kisah ilmu dan adab yang menginspirasi sepanjang zaman. Di antara lembaran sejarah Islam yang paling gemilang, ada satu perjumpaan yang tidak hanya menyatukan dua tokoh besar, tetapi juga melahirkan warisan keilmuan yang terus mengalir hingga hari ini. Itu adalah kisah tentang pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Malik bin Anas, sebuah pertemuan yang bukan sekadar antara murid dan guru, tetapi antara dua samudera ilmu yang saling mengisi. Awal mula perjalanan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang luar biasa. Ketika ibunya membawanya ke Makkah, kota suci itu menjadi taman ilmu tempat ia tumbuh dan berkembang. Ia menghafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun, dan mulai menghadiri majelis para ulama terkemuka di Masjidil Haram. Tapi dalam benaknya, ada satu keinginan yang terus tumbuh, berguru kepada Imam Malik di Madinah. Nama Imam Malik telah sampai ke penjuru dunia Islam sebagai pemilik kitab Al-Muwatta, karya monumental yang menyatukan hadis dan fikih dalam bingkai keilmuan yang menakjubkan. Kitab itu telah beredar luas, namun Imam Syafi'i ingin mempelajarinya langsung dari sumbernya. Maka berbekallah ia, dengan semangat, hafalan, dan adab, menuju Madinah. Doa dan wasiat sebelum keberangkatan. Sebelum berangkat, Imam Syafi'i menemui guru-gurunya di Makkah, salah satunya Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah kala itu. Guru yang bijak ini memberikan nasihat dan izin kepada sang murid, bahkan mendoakan agar Imam Malik menerima dan membimbingnya. Kepada Imam Syafi'i, ia berpesan, engkau akan menemui seorang imam besar. Jagalah adab dan rendahkan dirimu di hadapannya. Perjalanan dari Makkah ke Madinah bukanlah hal mudah. Dengan tekad membara, Imam Syafi'i menempuhnya, membawa serta salinan hafalan Al-Muwatta, yang telah ia pelajari sebelumnya. Namun, hatinya tetap merasa belum cukup bila tidak langsung belajar dari mulut sang penulis. Pertemuan yang menggetarkan jiwa. Ketika sampai di Madinah, Imam Syafi'i tak langsung mendatangi Imam Malik begitu saja. Ia tahu, Imam Malik adalah ulama besar yang sangat menjaga wibawa dan kehormatan ilmu. Maka, ia terlebih dahulu mencari tahu waktu yang tepat, serta mempersiapkan dirinya dengan pakaian terbaik dan adab terbaik. Akhirnya, sampailah ia di hadapan Imam Malik. Dikisahkan, saat Imam Malik melihat Imam Syafi'i, ia berkata, "Apa namamu, anak muda?" "Nama saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i," jawabnya dengan penuh hormat. Imam Malik menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Sesungguhnya Allah telah menanamkan cahaya dalam hatimu. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat." Kata-kata itu menjadi titik awal hubungan yang kuat antara murid dan guru. Imam Malik, yang biasanya sangat selektif dalam menerima murid, melihat sesuatu yang istimewa dalam diri anak muda ini. Ia mengizinkan Imam Syafi'i duduk di majelisnya, bahkan membacakan langsung kitab Al-Muwatta kepadanya, sesuatu yang jarang terjadi. Adab dan takzim Imam Syafi'i kepada gurunya. Dalam majelis ilmu Imam Malik, Imam Syafi'i duduk dengan penuh hikmat dan diam. Ia tidak pernah membalik halaman kitab dengan cepat, karena takut mengganggu sang guru. Ia mencatat dalam hati, menulis dengan tenang, dan menghafal dengan luar biasa. Salah satu murid Imam Malik pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang murid yang lebih menghormati gurunya daripada Syafi'i kepada Malik." Imam Syafi'i sendiri berkata, "Aku membuka lembaran kitabku di hadapan Imam Malik dengan sangat pelan, karena aku segan kepadanya." Imam Syafi'i juga sangat berhati-hati dalam bertanya.
Ia hanya bertanya jika benar-benar perlu, dan pertanyaannya pun disusun dengan bahasa yang halus. Semua ini adalah wujud dari adab yang tertanam dalam dirinya sejak kecil, bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati yang angkuh dan tidak akan menetap dalam jiwa yang sombong. Pelajaran dari Kitab Al-Muwatta. Selama belajar bersama Imam Malik, Imam Syafi'i menyimak dan menghafal Kitab Al-Muwatta secara mendalam. Kitab ini bukan sekadar kumpulan hadis, tetapi juga merupakan gambaran pemikiran fikih Imam Malik yang berbasis pada amal penduduk Madinah, qiyas, dan prinsip kehati-hatian dalam berfatwa. Imam Syafi'i tidak hanya menyalin atau meniru. Ia merenung, menimbang, dan memahami setiap hukum dengan pemikiran yang cermat. Ia belajar bagaimana Imam Malik menggali hukum dari sumbernya, bagaimana memilih riwayat yang sahih, dan bagaimana menyeimbangkan antara dalil dan maslahat umat. Kelak, semua itu menjadi fondasi bagi karya besar Imam Syafi'i sendiri dalam membangun metodologi fikih yang baru, yang dikenal sebagai ushul fiqh, suatu ilmu yang ia rumuskan secara sistematis, berakar dari pelajaran yang ia petik dari para gurunya, terutama Imam Malik. Perpisahan yang penuh haru. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Madinah, Imam Syafi'i merasa perlu melanjutkan perjalanannya ke negeri-negeri lain untuk memperluas pengetahuannya. Ia ingin memadukan antara ilmu ahli hadis di Hijaz dan pendekatan rasional para ulama Irak. Sebelum berpamitan, ia datang menemui Imam Malik dan memohon doa. Imam Malik, yang saat itu telah lanjut usia, memeluk murid kesayangannya dengan penuh kasih. Ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau akan menjadi seseorang yang besar. Allah akan meninggikan derajatmu dengan ilmu dan hikmah." Tak lama setelah itu, Imam Malik wafat. Imam Syafi'i sangat terpukul, karena ia telah kehilangan salah satu cahaya terbesarnya. Namun, ia membawa warisan itu kemanapun ia pergi. Dalam setiap pendapatnya, dalam setiap qiyas yang ia gunakan, terasa aroma ilmu dan metode gurunya. Bahkan ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, ia tetap menyebutnya dengan penuh hormat dan kasih, "Begitulah pendapat Malik, dan pendapat kami berbeda karena dalil yang lain." Penutup, warisan dari dua samudra. Pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Malik bukan sekadar kisah tentang belajar. Ia adalah gambaran tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu, keagungan adab terhadap guru, serta ketekunan dalam memahami dan mengembangkan ilmu. Dari Imam Malik, Syafi'i belajar untuk memuliakan ilmu. Dari Syafi'i, kita belajar bahwa hormat kepada guru adalah kunci keberkahan dalam belajar. Hari ini, warisan dua tokoh besar ini tetap hidup. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam. Dan setiap murid yang mencintai ilmu, setiap pelajar yang menghormati gurunya, sesungguhnya sedang mengikuti jejak dua cahaya yang pernah bertemu di Madinah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga kita senantiasa mampu meladani kedua imam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.